Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu, NPM 0910580421070. Semester 3, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sedendir Lapang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Islam datang ke Nusantara diyakini oleh para ahli sejarah berdasarkan dari bukti sejarah berupa naskah dan artefak. Berasal dari 3 tempat, yaitu Arab, India, dan Cina. Ketiga tempat ini melalui orang-orang yang datang sebagai pedagang adalah etnis yang dominan di pelabuhan-pelabuhan perdagangan di Nusantara. Maka wajar jika kemudian terjadi beberapa pendapat tentang teori kedatangan tersebut. Baik, teori pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini mengatakan Islam datang dari Gujarat pada abad ke-13 dengan 3 alasan. Yang pertama, alasan mazhab di Gujarat mayoritas penganut mazhab Syafi'i. Mazhab ini dibawa ke Nusantara. Kedua, sebab politik penyebaran Islam di Asia Tenggara berkaitan dengan keruntuhan kekuasaan Baghdad atau dinasti Abbasiyah yang diserang melakukan tahun 1258. Serangan itu mengakibatkan sebaran ulama dari Baghdad yang hijrah ke Gujarat dan terus ke Nusantara. Bisa dilihat dari corak sufistik ajarannya. 3. Sebab arkeologi pada batu nisan. Ada kesamaan batu nisan di Gujarat dengan yang ada di Nusantara. Contohnya, yang paling populer batu nisan Raja Samudra Pasai, Malikus Soleh memiliki kesamaan dengan batu bualan yang ada di Gujarat, atau batu nisan pada makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang berangka tahun 1082. Itu mirip dengan nisan yang ada di Bengal dan Gujarat. Baik, teori kedua yaitu teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang melalui barat Nusantara dan Cina berbarengan dengan jalur perdagangan pada abad ke-7 dan 8 Masehi ke Cina di Canton pada pemerintahan Taizong semasa dinasti Tang pada 627 sampai 650 lalu ke Nusantara, tepatnya di Sumatera pada masa Sriwijaya dan Jawa berdasarkan utusan Raja Arab ke Kerajaan Holing pada masa Ratu Shima. Data lain tentang kedatangan Laksamana Chilbo yang melakukan ekspedisi maritim selama 48 tahun yaitu 1405 sampai 1408 dengan kekuatan 63 kapal dan 25.000 prajurit. Beliau melakukan misi damai ke kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara hingga di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, Tuban, Semarang, dan Cirebon. Pendaratan pelabuhan Jawa ini mereka berinteraksi, termasuk di dalamnya melakukan penyebaran agama Islam. Teori ketiga yaitu teori Arab. Teori ini berpendapat Islam masuk ke Nusantara langsung dari Jazirah Arab. Argumentasinya pada abad ke-7 di Selat Malaka telah ramai pedagang dari Arab dan Timur Jauh. Mereka Muslim. Dalam prosesnya mereka tidak hanya berdagang, terutama rempah, mereka juga menyebarkan agama. Berita dari Cina juga mengabarkan ramainya perdagangan Arab di Selat Malaka pada abad ke-7. Baik, teori selanjutnya yaitu Islamasi di Nusantara. Islamasi atau mengislamkan Nusantara yang paling populer adalah lembaga dakwah yang dibentuk oleh Sultan Muhammad dan Turki. Mereka membentuk satu organisasi dakwah di Pulau Jawa atau Nusantara yang kelak kita kenal dengan Wali Songo. Pendakwa atau wali yang terkenal karena berbagai keahlian dan kehebatan. Adapun beberapa pendekatan dalam penyebaran agama Islam yaitu yang pertama pendekatan politik, yang kedua pendekatan pendidikan, dan yang ketiga pendekatan kebudayaan. Teori selanjutnya yaitu teori Bengali. Teori ini dikemukakan oleh Fatimi. Teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara berasal dari Bengali. Teori ini didasarkan tokoh-tokoh terkemuka di Pasai adalah orang-orang keturunan Bengali. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa batu nisan Malik Al-Saleh memiliki banyak persamaan dari batu nisan yang ada di Bengali. Ya, teori Persia. Pendukung teori Persia ini adalah Hussein Jaya Diningrat dan Muhammad Dahlan Mansur. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia.
Pada saat itu, pemakaian gelar syah yang biasa digunakan di Persia juga pernah digunakan raja-raja. Selain itu, terdapat persamaan budaya antara masyarakat Indonesia dan Persia. Contohnya, peringatan Hari Asyura pada tanggal 10 Muharram atas wafatnya cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Baik, sekian dari saya. Billahi fi sabilil haq, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.